Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live episode 175. Selamat datang semuanya. Gak berasa udah episode 175. Ini adalah episode perdana di tahun ini. Tahun berapa ini? 2021. Semoga jangan ada harapan yang ketinggian. Ingat, semua butuh proses. Jangan asal terima beres. Kita rakyat biasa, bukan titipan penguasa. Daripada semakin melebar, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Iya, selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Kalendernya doang ganti, resolusi sama harapannya itu lagi. Iya bener juga. Hobinya cuma scroll story mantan, sarapan, lanjut rebahan. Targetnya kayak anak sultan. Targetnya jadi pimpinan, kerjanya nunggu keajaiban. Tapi sebelum bicara soal masa depan, ada baiknya kita nengok sebentar ke belakang. Kali aja masih dipanggil sayang sama mantan. Ngarep ya. Bilangnya ikhlas melepas kenangan, faktanya masih stalking pakai akun cadangan. Gitu aja terus dari tahun 2021. Jadi kita kilas balik dulu ke tahun 2025. Tahun di mana korupsi bukan lagi berita yang bikin ngeri, tapi sudah jadi menu sehari-hari. Iya benar tuh. Sarapan menunya kasus baru. Makan siang sajiannya OTT. Lanjut dinner jamuannya penetapan tersangka. Iya lagi benar malam. Dessertnya kelakuan koruptor yang nggak tahu malu. Bener banget. Bukannya manis tapi bikin miris. Bayangin sepanjang tahun rakyat nontonin orang mukbang. Bukan orang mukbang, tapi mukbang anggaran. Mau anggaran negara, mau anggaran daerah, ditelan semua. Mereka pada kenyang, penonton pada aus. Aus jabatan. Iya lagi. Awal 2025, publik langsung diguncang oleh kasus korupsi di Pertamina. BUMN strategis, simbol kedaulatan energi. Produknya kita pakai setiap hari, dari motor, mobil, sampai buat nyalain genset di tenda bencana. Karena listriknya belum pulih 100%. Padahal dari bulan lalu ada yang bilang sudah 93%. Lama banget ke 100%. Jangan-jangan baterainya bocor. Apa anggaran yang bocor? Jangan dong. Jangan-jangan yang ngeklaim sok gacor. Kasus ini menyita perhatian bukan hanya karena nilainya besar, tapi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Institusi yang harusnya mengelola energi nasional, tapi nyatanya disusupi orang-orang nakal yang mentingin rekening personal. Nakal banget kayak kancil. Si kancil anak nakal, suka mencuri anggaran. Belum beres soal Pertamina, rakyat kemudian disuguhi satu fenomena yang seolah bercanda, tapi sebenarnya ungkapan amarah. Apa tuh? Liga Korupsi Indonesia. Benar. Istilah yang lahir dari kejenuhan bersama, kasus-kasus korupsi disusun seperti klasemen, ada peringkat, ada nominal, ada kasus, ada klarifikasi, besoknya diulang lagi. Gitu aja terus sampai hutan Amazon jadi hutan sawit. Ini bukan sekedar komedi, ini ekspresi rakyat yang frustasi. Ketika korupsi datang bertubi-tubi, rakyat akhirnya memilih buat menertawakan sesuatu yang harusnya ditangisi. Ibarat tahun baru berharap ada bonus, taunya bonus kerjaan. Ketawain aja. Ironisnya, liga itu penuh dengan deretan panjang perkara bernilai triliunan rupiah. Tiap hari, tiap bulan bukannya berkurang karena degradasi, tapi malah semakin banyak yang antre buat promosi.
Liga Calcio bisa kalah pamor ini. Bisa. Jadul banget Liga Calcio ya. Dari sinilah 2025 berjalan dengan ritme yang melelahkan. Kasus demi kasus mencuat tanpa jeda. Iya. Sama kayak Midnight Live. Hari ke hari yang dibahas korupsi lagi. Iya tuh, benar. Tanpa jeda. Dan ritmenya sudah melelahkan, bukan? Proyek-proyek strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru berubah jadi ladang bancakan yang terus-terusan disikat. Aduh, iya lagi. Bahkan muncul lagi sorotan tajam di sektor pendidikan yang seharusnya paling steril dari praktek korupsi. Iya tuh harusnya. Pengusutan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dengan nilai anggaran yang fantastis. Bukannya memperkuat kualitas belajar anak-anak Indonesia, tapi justru dipertanyakan efektivitas, urgensi, hingga proses pengadaannya. Virus korupsi sepertinya sudah mengakar di mana-mana. Kalau sawit kan akarnya cuma satu. Tapi pohonnya di mana-mana. Kalau penonton, pengeluarannya di mana-mana, pemasukannya cuma satu. Pendidikan yang seharusnya jadi fondasi masa depan bangsa malah ikut tercatat dalam daftar panjang perkara korupsi yang juga menyeret nama mantan menteri. Lalu kita menoleh ke daerah, ceritanya nggak kalah getir. Kita ambil contoh saja kasus Ijon, proyek yang menyeret Bupati Bekasi dan ayahnya. Sebuah praktek lama yang ternyata masih terjadi, proyek daerah diperlakukan seperti barang dagangan. Siapa setor duluan, dia dapat bagian. Tor setor ketua. Habis setor jadi koruptor ketua. Biar gacor. Kalau nggak setor, diteror ketua. Masih di Jawa Barat, sebelumnya perhatian publik tersedot ke kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB, kasus yang bukan hanya soal anggaran iklan, tapi juga karena banyaknya nama yang terseret dalam proses penyidikan. Kasus yang diduga melibatkan mantan gubernur Jawa Barat itu terus berkembang doang maksudnya. Jadi nggak cuma soal penyelidikan kasus di ranah hukum, tapi juga drama rumah tangga, aliran dana ke sejumlah wanita yang kini jadi perbincangan umum. Bahkan jadi bahan canda dan gibah. Di titik ini korupsi nggak lagi berdiri sendiri sebagai perkara hukum, tapi bercampur dengan gosip, drama, dan konsumsi massal. Dan kita akhirnya bertanya-tanya, di balik jabatan dan pencitraan yang selama ini dibangun, apa sih sebenarnya yang sedang disembunyikan? Duit kali ya? Atau apa ya? Orang kan biasanya tergoda sama harta, tahta, Lisa, aura, wanita, harta, tahta, wanita maksudnya. Jangan suzon. Jadi orang jangan suzon, negatif thinking aja. Tapi bagian paling menyakitkan dari cerita 2025 adalah ketika mereka yang seharusnya menegakkan hukum justru ikut melanggarnya. Oh iya benar. Kita menyaksikan hakim dalam perkara Ronald Tanur yang terseret kasus suap. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat keadilan justru jadi barang dagangan. Iya benar. Ketik Rex pasti hakim. Anda mau bebas, transfer sekarang juga. Iya tuh. Hari Senin pasal berubah. Lalu dari kejaksaan, rakyat juga dikejutkan oleh kasus jaksa dalam perkara Kajari Hulu Sungai Utara. Sungguh ironi, di saat Kejagung sibuk meringkus kasus mega korupsi, jaksa di daerah justru terlibat korupsi. Dari kalangan advokat muncul nama pasangan suami istri, Arianto Bakri dan Marcella Santoso dalam kasus korupsi CPO. Oh, Jakarta keren. Profesi yang seharusnya menjunjung integritas dan etika justru terlibat dalam pengaturan perkara. Apa tadi istilahnya apa? Jakarta keren. Jakarta keren. Untuk Gadun FM. Apabila mampu. Beneran. Bisa aja manis. Manis maklar vonis. Lalu dari kepolisian, rakyat dibuat geram oleh kasus anggota Polda Sumatera Utara yang melakukan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah.
Sekolah lagi, anak-anak lagi, pendidikan lagi, korupsi lagi. Anggota polisi itu harusnya bisa mengayomi dan menjamin keamanan. Lah kok justru ikut korupsi? Tapi kan ini oknum. Nggak semua polisi seperti itu. Ada juga yang lebih ngeselin. Polisi tidur misalnya. Depan rumah gue berentet tuh. Jadi gue sampai rumah turun mobil, badan gue masih begini-begini tuh. Kebanyakan. Mantunya sampai suges. Mau mandi nih. Begini-begini nih. Lagian siapa yang berani bangunin polisi tidur? Berani lu? Gak cuma polisi, bahkan militer juga nggak sepenuhnya steril. Di tubuh TNI Angkatan Laut, penyidik menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengadaan user terminal satelit di Kementerian Pertahanan tahun 2016. Kasus lama, tapi sampai sekarang dampaknya masih berasa. Iya, pasti. Menunjukkan bahwa korupsi itu sabar bisa menunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar. Udah kayak mau nyalon sabar. 3 kali nyalon nggak jadi-jadi. Yang keempat baru jadi tuh rambutnya. Soalnya yang punya salon turun tangan. Ini bahas salon apa calon sih? Kohos. Senada dengan kasus-kasus itu, catatan ICW dan Kontras sepanjang 2025 bertegas kegelisahan. Penegakan hukum dinilai mengalami kemunduran. Bukan hanya karena banyaknya kasus, tapi karena pelakunya berasal dari hampir semua unsur penegak hukum. Maka ketika kita menutup 2025 dan membuka 2026, pertanyaannya bukan lagi apakah korupsi masih ada. Karena jawabannya jelas masih banyak dan beragam. Tinggal pilih aja mana yang lagi promo. Bahkan sempat ada wacana akan dibangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Bisa sekalian staycation ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menganggap ini sebagai rutinitas? Jangan dong, jangan. Apakah setiap tahun baru hanya ganti kalender baru tapi praktek lama tetap jalan? Tidak. Atau justru 2026 menjadi titik balik? Benar, harus. Balik lagi ke 2021. Soalnya di tahun itu ada 553 kasus korupsi yang ditindak. Tahun itu. Tahun baru seharusnya bukan sekedar seremoni tapi jadi momen refleksi. Harus. Refleksi aja. Karena kalau full body mahal. Apalagi kalau luluran. Habis nanti gaji lo. Iya. Korupsi itu bukan tradisi. Iya, betul. Korupsi tumbuh karena dibiarkan dan subur karena kompromi. Dan jika 2026 ingin berbeda, maka ada sejumlah hal yang harus jelas. Jangan ada lagi update klasemen Liga Korupsi. Betul. Miskinkan koruptor. Harus. Dan jangan ada lagi pembiaran atas nama kebiasaan. Iya, betul. Tahun baru sudah dimulai. Iya. Kita hanya menunggu jawaban dari pertanyaan. Akankah korupsi di Republik ini akhirnya benar-benar tenggelam? Atau justru semakin bikin rakyat geram? Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini hari Kamis, kita punya Come On Kamis Omon-Omon Online. Kita akan terhubung dengan salah satu Aumania. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.